Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu Ahmad Fajarus Shadiq MAG beserta teman-teman seperjuangan. Saya di sini akan menjelaskan tafsir kontekstual Abdullah Said. Sebelum jauh membahas pembahasan tafsir kontekstual Abdullah Said, mari kita menengok ke belakang, yaitu biografi Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam Universitas Melbourne, Australia. Said lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Abdullah Said ini selain menjadi profesor, dia juga aktif dalam seminar-seminar Islam, seminar antar agama, selain menjadi guru besar di Arab dan Universitas Melbourne, Australia. Sejarah intekstual dalam diri Said tergabung dari dua tradisi intekstual, yaitu Timur Tengah dan Barat. Hal ini tercermin dari riwayat pendidikan Said yang merupakan pendidikan riwayat Abdullah Said ini Arabic Language Study Institute of Arabic Language Study Arab pada tahun 1977 sampai 1978 dan kemudian terakhir di University of Melbourne, Australia pada tahun 1992 sampai 1994. Yaitu sepintas biografi Abdullah Said. Setelah itu, paradigma pemikiran Abdullah Said. Said banyak mengapresiasi pemikiran Fathur Rahman tentang double moment. Pemikiran Said banyak merujuk pada teori Fathur Rahman ini. Tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini, sebelum penulis menjelaskan teori penafsiran kontekstual Said, perlu dipaparkan paradigma pemikiran Said. Paradigma Rahman, teori Said berpusat pada Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasi makna Al-Quran. Hal ini sangat mendasar mengingat paradigma pemikiran Said bermuara pada pandangannya tentang wahyu yang meliputi konsep tentang wahyu, etiko-legal teks, hierarki nilai teks Al-Quran. Ya, kemudian yaitu yang pembahasannya ketiga, konsep wahyu. Konsep wahyu menurut Said di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu Tuhan, Lauful Mahfud, langit dunia, malaikat Jibril. Dan yang kedua, malaikat Jibril, pemikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi konteks sosio-historis. Dan yang ketiga, teks konteks yang meluas setelah kalam Tuhan atau wahyu diinternalisasi oleh Nabi. Dan yang terakhir yaitu teks korpus yang tertutup setelah wafatnya Nabi. Al-Quran dinyatakan bersifat final. Tetapi menurut Said, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan yang bersifat non-porites, non-kebahasaan, dan non-tekstual
akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan eksternalisasi teks yang akan dilakukan oleh setiap generasi. Dan yang ketiga yaitu selanjutnya perumusan hierarki dalam etiko-legal teks. Dalam hal ini menurut Said ada 5 bagian, yaitu yang pertama obligatory value, yaitu nilai-nilai kewajiban. Menurut Said, nilai-nilai kewajiban ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam, yaitu biasa di rukun iman. Dan yang kedua nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang ketiga ini dibagi lagi menjadi 2 bagian menurut Said. Yang ketiga ini persoalan halal haram. Menurut Said, nilai haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar. Dan yang kedua yaitu nilai yang diperluas dari kategori ketiga dengan teori Qiyah atau teori lainnya. Menurut Said tidak termasuk obligatory value, nilai kewajiban, karena ekspansi hukum tentu didasarkan pada konteks yang interpretasi ahli hukum yang nilainya bersifat relatif. Yang kedua yaitu menurut Said fundamental value, dalam kurung nilai fundamental. Nilai fundamental bagi Said adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental adalah nilai yang diulang-ulang dan ditekankan oleh Al-Quran. Pengulangan dan penekanan ini menurut Said merupakan indikator bahwa nilai tersebut merupakan fondasi Al-Quran. Menurut Said, berdasarkan survei Al-Quran memaparkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasariah, seperti proteksi tentang hak hidup, dan yang ketiga yaitu protectional value, nilai protektif. Nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Said mencontohkan tentang penjagaan harta milik sebagai fundamental. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental ini sulit untuk diaplikasikan. Aplikasi penjagaan harta dapat dilakukan dengan sarana larangan, pencurian, dan sarana lainnya mendukung pelaksanaannya. Dan yang keempat, implementasi value, yaitu nilai implementatif. Nilai implementatif adalah ukuran tertentu spesifik, yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Said mencontohkan nilai protektif larangan mencuri harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. Al-Quran dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran yang dimaksud adalah potong tangan. Tapi menurut Said, nilai implementatif
potong tangan terkait konteks kultural. Itu menurut Saeb tergantung apa yang dicuri dan apa yang ya seperti itu. Menurut Saeb berapa banyak yang dicuri yaitu diukur dengan tolak ukur yang sepadan. Dan yang terakhir yaitu instruksional value, yaitu nilai instruktif. Menurut Said, nilai instruktif termasuk yang tidak mudah untuk dikontekstualisasikan. Ada beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan nilai ini. Apakah nilai instruktif mempunyai konteks budaya dan masa itu sehingga nilai bersifat universal, bisa diterapkan dalam semua kondisi, tempat dan waktu? Apakah umat Islam harus menciptakan kondisi yang sama kembali sehingga nilai ini bisa diterapkan? Bagaimana idealnya umat Islam menanggapi nilai ini untuk menyikapi dilema penerapan nilai instruktif ini? Said menawarkan 3 hal yang bisa dijadikan ukuran, yaitu yang pertama frekuensi penyebutan nilai instruktif dalam Al-Quran, yang kedua yaitu penerapan sebuah nilai instruktif, dan yang terakhir relevansi nilai perintah tertentu dengan konteks kekinian. Sekarang yang terakhir yaitu teori penafsiran kontekstual Abdullah Said. Teori kontekstual Abdullah Said ini ada 4 bagian menurut Said. Yang pertama yaitu perjumpaan penafsiran dengan teks dan dunia. Tahap ini dilanjutkan dengan kajian terhadap apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa merelasikan dengan komunitas penerima pertama. Dan yang kedua yaitu penafsiran. Tahap kedua terdiri dari kebahasaan, menyelami aspek kebahasaan teks, makna kata dan frasa. Dan yang kedua ini dibagi lagi menurut Said yaitu menjadi 4 bagian, yaitu konteks literal, dan yang kedua bentuk dan yang kedua bentuk literal, dan yang ketiga teks paralel, dan yang terakhir presiden mengidentifikasi teks yang mempunyai kemiripan substansi dan menelaah apakah teks tersebut diturunkan lebih dahulu atau setelah teks utama yang dikaji. Dan yang ketiga yaitu merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Dan yang ketiga ini dibagi lagi menurut Said yaitu menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu analisis kontekstual, dan selanjutnya menentukan hakikat pesan dan cakupan teks, dan yang ketiga mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang sekiranya menjadi fokus teks, dan yang keempat mempertimbangkan pesan utama teks dengan tujuan dan konsen Al-Quran secara makro, dan yang terakhir mengevaluasi bagaimana teks diterima oleh komunitas penerima pertama, bagaimana menafsirkan, memahami dan mengaplikasikan teks menurut Said.
Dan yang keempat, teori kontekstual menurut Said. Yang keempat, merelasikan teks dengan konteks kekinian atau sekarang, hal-hal yang dipertimbangkan dalam tahap ini. Dalam tahap ini yang terakhir yaitu dibagi lagi menjadi, menurut Said menjadi berapa ini? Menjadi 6 bagian. Yang pertama, menentukan konteks, menentukan konsen, problem, isu, kebutuhan kekinian yang relevan dengan pesan teks. Selanjutnya mengeksplorasi teks sosial, politik, ekonomi, dan budaya kontemporer yang relevan dengan teks. Selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai spesifik, norma, dan instruksi yang berkorelasi dengan teks. Selanjutnya mengkomparasikan konteks kontemporer dengan konteks historis. Cek untuk memahami persamaan dengan perbedaan. Dan selanjutnya merelasikan bagaimana teks dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan oleh komunitas penerima pertama dengan konteks kontemporer, termasuk dengan pertimbangan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi universalitas dan yang terakhir yaitu mengevaluasi universalitas atau partikularitas yang dicakup teks. Sejauh mana teks mempunyai relasi atau tidak mempunyai relasi dengan tujuan makro dan konsen Al-Quran. Ya, begitulah tafsir kontekstual Abdullah Said. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.